Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi di awal minggu ini, Senin 15 Februari 2021. Sebelum kita memulai segala aktivitas dan segala rutinitas kita di pada hari ini, mari kita mendengarkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 3 hingga 4. Beginilah bunyinya: mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Demikianlah bunyinya Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan pokok antar makan dan minum. Yang kedua adalah kebutuhan keselamatan dan keamanan di dalam dirinya. Dan yang ketiga, kebutuhan akan cinta kasih. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesuksesan dan kepuasan pencapaian tujuan pribadi. Tetapi yang paling mendasar dan yang paling harus dilakukan setiap hari adalah kebutuhan antara makan dan minum, terutama di minum. Kita boleh tahu bahwasannya manusia pada dasarnya dikelilingi dengan sekitar 60-70% dari berat tubuh, yaitu air. Air sangat penting bagi organ-organ tubuh kita untuk bekerja dengan baik. Apabila kekurangan air, tentu kita akan mengalami kesulitan, dan tentunya ginjal akan sulit untuk bekerja untuk melakukan metabolisme di dalam tubuh. Begitu krusialnya peran air di dalam kehidupan kita, terutama di dalam tubuh kita. Maka pedoman untuk selalu menjaga asupan air yang cukup adalah keharusan yang harus kita lakukan di dalam setiap diri kita. Karena tanpa kita sadari, kita pun kehilangan cairan melalui keringat dan setiap aktivitas yang kita lakukan setiap harinya. Begitu juga dengan firman Tuhan melalui Paulus saat ini yang mengajak kita untuk mengingatkan kembali bagaimana sejarah bangsa Israel yang sebagai perjalanan iman, yang dimana mereka sebagai umat pilihan Allah. Tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita melihat pertumbuhan kerohanian umat Kristen pada saat ini. Selama kurang lebih dari 40 tahun perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun membuat mereka hampir tidak menemukan air. Mereka berontak dan berseru, bagaimana kami dapat melewati padang gurun ini karena kami tidak menemukan air sampai saat ini di selama sepanjang perjalanan ini. Dan disinilah justru Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya kepada umat yang dikasihinya. Dalam artian bahwasanya dengan melakukan mujizat melalui Nabi Musa, air pahit diubah menjadi air tawar sehingga bisa diminum oleh umat yang dikasihinya. Begitu juga dengan batu yang dengan mujizatnya diubah menjadi air sehingga umat-umat yang berjalan di padang gurun itu boleh mendapatkan air supaya mereka kembali bersemangat untuk melewati proses menuju tanah Kanaan. Dan kita boleh lihat karena kehadiran air inilah bangsa Israel semakin melihat kuasa dan pemeliharaan serta penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Paulus di sini juga mengingatkan kepada kita, terutama di dalam jemaat Korintus yang pada saat ini, bagaimana melalui bangsa yang dikasihinya, bangsa umat pilihannya tersebut, sekalipun mereka melakukan penyimpangan, sekalipun mereka menyakiti hati Tuhan dan bahkan membuat Tuhan marah, tetap Tuhan selalu tidak pernah lepas tangan, tidak pernah memantau. Bahkan Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu memantau kita apapun aktivitas kita, sekalipun kita di dalam masa penghukuman yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita akibat penyimpangan kita dari jalan-jalan yang ditentukan Tuhan kepada kita. Sebagaimana bangsa yang dikasihinya, umat Israel yang telah mengakui dan bertumbuh imannya karena pengalaman dan mujizat yang telah dilihat mereka selama panjang perjalanan itu, seharusnya itulah yang membuat mereka semakin dikasihi, semakin mengasihi, dan Tuhan telah membutuhkan dan membuat kita sebagaimana minuman rohani yang boleh kita lihat di dalam kehidupan kita. Maka
maka firman Tuhan pada pagi hari ini melalui bangsa Israel mengingatkan kita sebagaimana Paulus mengingatkan kembali kenangan itu, mengingatkan kembali sejarah itu, bagaimana pertumbuhan iman kita, bagaimana minuman-minuman rohani itu yang seharusnya kita cari, karena kita tidak akan pernah lepas dari minuman-minuman rohani itu. Maka kuncinya minuman rohani itu carilah seperti firman Tuhan saat ini ada di batu karang, yakni Kristus yang tetap menjadi penyegar kita, yang tetap selalu mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Karena mau tidak mau kita tetap membutuhkannya, kita tetap selalu butuh rangkulannya, dan kita tetap selalu butuh asupannya, agar kita tetap semakin boleh bersuka cita, semakin boleh tetap melakukan aktivitas kita, dan semakin boleh bersyukur kepada Dia atas segala aliran-aliran minuman rohani melalui batu karang itu boleh terjalin di dalam hidup kita. Maka pagi hari ini hendaklah kita sebagai pengikutnya tidak berhenti melihat bagaimana mengalirkan air kesetiaan dan kasih-Nya kepada kita, supaya kita beroleh minuman rohani yang semakin mematangkan kita dan menuntun kita di perjalanan hidup kita dengan hanya berharap kepada Tuhan saja, dengan gembira tanpa bersungut-sungut, dan selalu sabar di dalam kesusahan, serta tetap tekun di dalam doa dan pengharapan kita selama ini. Mari di awal minggu ini kita serahkan semuanya, kita bertotalitas dan kita cari minuman rohani melalui batu karang yang teguh, batu karang rohani yang selalu mengalir dan tak pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.